Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Surya Hanifah. Nah, pada video kali ini aku mau membahas sekaligus berbagi mengenai metode eksperimen dalam pembelajaran. Yuk, teman-teman, mari kita simak videonya. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui apa sih itu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian, hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Selain itu juga, kegiatan eksperimen ini mengajak siswa secara aktif untuk mengalami dan membuktikan sesuatu hal yang telah dipelajari. Nah, jadi teman-teman, melalui metode eksperimen ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Berikutnya, ada tujuan dari metode eksperimen yang perlu teman-teman ketahui. Nah, yang pertama, bertujuan agar peserta didik mampu menyimpulkan fakta-fakta, informasi, atau data yang diperoleh. Yang kedua, melatih peserta didik merancang, mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan percobaan. Dan yang ketiga, melatih peserta didik menggunakan logika berpikir induktif untuk menarik kesimpulan dari fakta, informasi, atau data yang terkumpul melalui percobaan. Nah, teman-teman sudah tahu kan tujuan dari metode eksperimen? Jadi, tujuan dari eksperimen yaitu memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menemukan sendiri konsep-konsep yang mereka pelajari dan mengembangkan cara berpikir yang rasional supaya siswa dapat membuktikan kebenaran dari teori-teori konsep dan tentunya supaya siswa mendapat kepuasan dari hasil belajarnya. Lalu, ada kelebihan dari metode eksperimen ini loh teman-teman. Yang pertama, melatih disiplin diri siswa melalui eksperimen yang dilakukannya, terutama kaitannya dengan keterlibatan, ketelitian, ketekunan dalam melakukan eksperimen. Yang kedua, kesimpulan eksperimen lebih lama tersimpan dalam ingatan siswa melalui eksperimen yang dilakukannya sendiri secara langsung. Dan yang ketiga, siswa akan lebih memahami hakikat dari ilmu pengetahuan dan hakikat kebenaran secara langsung. Di samping itu, ada pula kelemahan dari metode eksperimen ini. Yang pertama, metode ini memakan waktu yang banyak. Jadi, jika diterapkan dalam rangka pelajaran di sekolah, ia dapat menyerap waktu pelajaran. Yang kedua, kebanyakan metode ini cocok untuk sains dan teknologi. Jadi, teman-teman, metode ini kurang tepat jika diterapkan pada pelajaran lain, terutama bidang ilmu pengetahuan sosial. Dan yang ketiga, pada hal-hal tertentu seperti pada eksperimen bahan-bahan kimia. Nah, jadi pada metode ini kemungkinan memiliki bahaya yang selalu ada. Nah, jadi teman-teman, metode eksperimen ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan di dalam pembelajaran. Hal ini berarti bahwa peran guru sangatlah penting dalam mengatur waktu dan menyediakan alat sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Selain itu, guru harus memberikan penguasaan dan bimbingan bagi siswa dalam melakukan percobaan. Selanjutnya, peran guru dan siswa dalam metode pembelajaran eksperimen. Nah, jadi teman-teman, dalam metode eksperimen, guru berperan menyajikan pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan, serta didukung dengan penjelasan lisan oleh guru. Adapun peran-peran guru yang harus teman-teman ketahui yaitu yang pertama, sebagai perencana, sebagai pengajar, dan juga sebagai evaluator. Kemudian, adapun peran siswa dalam metode eksperimen yaitu yang pertama, dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan metode eksperimen, siswa sebagai subjek didik yang terlibat aktif diberi kesempatan untuk mencoba melakukan sendiri agar siswa merasa yakin tentang kebenaran suatu proses. Dan dalam proses belajar mengajar, peran siswa hanya sekedar memperhatikan
karena metode eksperimen dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. Teman-teman, selanjutnya mengenai langkah-langkah pelaksanaan metode eksperimen. Langkah pertama yaitu yang harus dilakukan oleh guru, di mana seorang guru harus menetapkan tujuan dari eksperimen yang akan dilakukan. Jadi, seorang guru juga harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam bereksperimen. Selain itu juga, guru harus memberikan penjelasan tentang hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memulai praktikum. Langkah kedua yaitu seorang guru meminta agar siswa memulai kegiatan eksperimen untuk memperhatikan penjelasannya mengenai percobaan yang sedang dilakukan, dan siswa juga melakukan kegiatan diskusi terhadap gejala yang muncul pada percobaan yang dilakukan. Dan langkah yang terakhir yaitu guru meminta siswa untuk melakukan kegiatan diskusi untuk setiap masalah yang didapatkan selama kegiatan eksperimen dan menarik kesimpulan atas percobaan yang telah dilakukan. Baik teman-teman, itu tadi mengenai metode eksperimen. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.